Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan bagi orang lain, karena kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman sekalian yang ada di seluruh penjuru dunia. Balik lagi sama kita di sini, Sans Podcast yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Di sini yang namanya podcast nggak mungkin dong aku ngobrol sendirian. Yang pasti aku bawa satu narasumber yang keren abis. Di sini ada Ibu Pujiastutis MPSI sebagai dosen UIN Malang. Buat teman-teman yang ngerantau ke Malang atau mungkin udah jadi mahasiswa pasti tahu sama beliau. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Pagi ini cukup cerah ya Bu? Cerah sekali ya, sampai agak panas ya. Sumuk ya Bu ya? Iya. Jadi gimana nih Bu experience-nya pas datang ke SMA Negeri 10? Amazing, Amazing. keren banget ya. Jadi dari depan itu wow, keren banget. Pasti yang di dalam juga keren banget. Ibu pasti udah lama ya jadi pembicara dan lain sebagainya kayak gini? Ya mungkin ya sekitar 13-14 tahunan lah ya. Cukup lama. Umur saya mendekati itu loh Bu. Oh mendekati. Oke. Saya sempat stalking tentang Instagramnya Ibu juga. Oke. Cukup sering ya jadi pembicara. Jadi udah terbiasa ini. Biasanya gitu sih. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas topik yang sangat amat menyenangkan, apalagi buat remaja kayak kita. Butuh banget dukungan dari yang namanya self love, dimana kita harus mengenal diri sendiri, kita harus mencintai diri sendiri, dan gimana sih kita bisa berkegiatan produktif, tapi kita juga tetap sayang sama diri sendiri tanpa melupain siapa jati diri kita sebenarnya. Jadi dari selama Ibu kira-kira tadi 14 tahun ya Bu? Sekitar segitu. Iya, itu gimana sih melewati proses buat jadi seorang mentor itu? Apakah sempat kehilangan diri sendiri atau mungkin justru dari proses itu bisa terus belajar kalau diri saya tuh makin hari makin oke gitu? Oke, makin hari makin oke Iya. ya. Namanya perjalanan ya, semakin tua itu harusnya semakin bijak. Gitu ya. Jadi kalau dulu tuh di awal-awal mungkin SMA, S1 sampai dengan saya menjelang S2 itu saya selalu berpikir bahwa kamu tuh bakal diterima sama orang kalau kamu tuh berprestasi. Kalau kamu tuh keren, kalau kamu tuh juara satu, kalau kamu the best tuh bakal keren banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh kayak capek juga ya. Nah sekarang tuh kayak ngapain ya kok aku dulu sampai kayak gitu. Jadi ada satu waktu di mana memang dalam fase perkembangan itu kayaknya nggak harus seperti itu deh buat kita tuh bilang sayang sama diri sendiri. Nggak harus kita ngelakuin semua hal yang itu kadang dianggap oke bagi orang lain tapi itu nyiksa diri kita sendiri kayak gitu. Berarti kita harus menyesuaikan standar kita sama diri kita gitu ya? Ya, karena kan mencintai itu memahami, mencintai itu menghormati, mencintai itu membantu bertumbuh, mencintai itu setia dengan diri kita sendiri ya. Mencintai itu membuat yang dicintai itu merasa damai ya. Jadi kalau kita nggak merasa damai dengan diri kita sama sekali nggak cinta dengan diri kita sendiri. Mencintai itu dia itu membuat dirinya tidak terjebak dalam situasi yang membuat dia tidak nyaman, yang menyakitkan, entah itu menyakiti diri sendiri atau orang lain ya, itu tidak masuk dalam mencintai gitu. Dan mencintai itu berkomitmen bahwa apapun bentuknya kondisi diri kita itu kita akan tetap setia dan sayang dan membantu dia untuk bertumbuh gitu. Tapi kalau misal ketika saya berada di satu lingkungan yang itu tuh toksik dan itu tuh jadi rutinitas kita, kayak tiap hari sama mereka, tiap hari ngelakuin apa-apa bareng mereka, itu gimana caranya kita kayak aku harus grow nih, berarti aku harus keluar dari lingkungan ini. Oke, ada dua pilihan sih sebenarnya. Tidak selalu bahwa tumbuhan itu tumbuh di tempat yang subur. Kadangkala ada tumbuhan kaktus misalnya, dia tumbuh di tempat yang gersang, yang toksik sekali gitu kan, yang nggak nyaman sekali. Nah pilihannya dua, kita bisa bertumbuh nggak di situ? Karena kadang tuh kita tumbuh dari lingkungan yang menyakitkan tuh bisa dan membuat kita lebih keren bahkan. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita nggak bisa tumbuh di situ,
toksik racun-racun itu meracuni kita dan membuat kita semakin nggak bertumbuh, nggak berkembang baik, itu keluar dong. Ya, jadi kita tuh harus tahu gitu, harus bisa mengukur imun psikologis kita tuh sekuat apa. Kalau kita nggak kuat, yuk keluar. Kalau kita misalnya kuat dan mau jadi influencer di tengah-tengah toksik itu, mungkin mau menjadi penawar bagi racun-racun itu, dan kita bisa yuk lakukan. Terus kalau misalnya kita udah keluar dari lingkungan itu, tapi kita tuh nggak nemu, kira-kira kan mungkin dari self love itu nggak cuma mencintai diri sendiri atau mengenal diri sendiri, tapi kadang kita juga butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Betul. Tuh, nah, tapi aku tuh nggak nemu-nemu gitu. Kira-kira siapa sih orang yang match buat aku ajak berkembang? Itu sendiri. Oh, berarti balik lagi ke diri kita sendiri. Iya. Gini loh, kadang kita itu ketika kita bercermin, ya, kadang yang kita lihat itu hanya segaris, padahal dirimu tuh bergaris-garis, gitu ya. Kamu hanya butuh jujur sama dirimu sendiri. Gitu. Kadang kita itu, ya, kita tuh butuh support dari orang, enggak? Karena sekuat apapun support dari orang lain, kalau kamu tidak mampu menyingkirkan penghalang untuk mau bertumbuh di dalam dirimu, kamu nggak akan pernah bisa bertumbuh. Jadi harus tetap menerima diri sendiri tadi. Iya, dimulai apa-apa itu dimulai harus dari diri sendiri. Ya, karena ya orang tuh kan come and go ya, mereka datang dan pergi. Mereka juga bergulat dengan dirinya sendiri. Mereka juga bisa jadi punya problem yang mungkin lebih besar dari kita gitu. Jadi kita kenapa nggak bisa menggantungkan itu pada orang lain, apalagi kebahagiaan. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan bagi orang lain, karena kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri. Betul banget, setuju. Karena dulu jujur saya pernah berada di satu lingkungan yang toksik, yang dimana saya tuh harus terus mengalah, yang dimana akhirnya saya kehilangan diri saya sendiri. Mungkin di beberapa akhir-akhir ini saya ngerasa saya itu udah self love sama diri saya sendiri, tapi beberapa waktu juga saya ngerasa kok masih kosong ya, kok aku kayak belum nemuin aku siapa sih sebenarnya kayak gitu. Terus dari sudut pandang psikologi gimana sih? Oke, pertama kita mau apa sih di dunia ini? Kita itu mau hidup jadi apa? Kita itu mau jadi pohon aja atau mau berbuah? Pilihannya kan itu. Kalau kita mau berbuah, berarti apa yang harus kita lakukan agar bisa berbuah? Kan gitu. Kalau kita mau jadi manusia yang seperti apa ke depannya gitu. Bukan hanya cita-cita yang sifatnya itu profesi tertentu, enggak. Tetapi kita mau jadi apa? Mau jadi manusia yang seperti apa? Mau jadi, kalau misalnya kita kan pasti suatu saat nggak ada ya. Kita tuh mau dikenang sebagai manusia yang seperti apa? Nah, itulah yang menjadi goals, yang menjadi tujuan. Jadi pertama tentukan dulu tujuannya. Kalau sudah kita menentukan tujuannya apa, barulah kemudian kita akan melangkah ke tujuan-tujuan itu. Nah, kalau nggak ada tujuan, ya nggak akan tahu kan kita mau kemana gitu, nggak tahu. Ibarat itu kita mau nge-mapsnya itu loh nggak pas gitu ya. Jadi harus tahu dulu mau jadi apa, mau kemana, mau dikenang sebagai apa di dunia ini. Kayak gitu, itu dulu. Yang kedua habis itu jujur, ya. Jujur sama diri kita. Nggak mudah loh jujur sama diri sendiri itu. Setuju banget ya. Jadi kita jujur bahwa kita sakit, kita jujur bahwa kita tuh, aku lo pengen digituin, aku lo juga pengen loh dianggap. Itu tuh susah banget loh. Kadang orang jujur untuk hal-hal yang menyakitkan, terutama jujur, sering-sering jujur sama diri sendiri. Karena kalau kita sering jujur sama diri sendiri, kita akan tahu apa yang kita mau. Gitu. Oke, terus habis itu mungkin aku mewakili teman-teman ya. Oke. Itu di masa remaja kayak gini pasti kita udah mulai mengenal yang namanya percintaan. Oh, betul. Romance kayak gitu-gitu, mulai tertarik sama lawan jenis atau mungkin bahkan pacaran gitu ya. Tapi sometimes mungkin ada waktu yang dimana kita tuh ngedown gara-gara di posisi itu, kok aku gak diperhatiin ya sama dia, kok aku gak gini ya gitu. Nah, itu kadang banyak orang yang meromantisasi kegalauannya itu dengan baca tulisan relate, dengerin lagu yang relate. Yeah. Nah, jadi kan itu makin terjebak dong di situ gitu aja. Itu. Mungkin. Iya dong, udah remaja Iya. udah mulai tertarik dengan lawan jenis, sudah mulai punya rasa sayang, cinta dan lain sebagainya. It's okay, itu hal yang normal gitu ya. Kalau misalnya kita galau, kita dengerin lagu gitu ya, kemudian habis itu
baca-baca quotes gitu kan ya, itu kayak Instagramnya atau baca apa, tweet apa gitu kan ya, misalnya seperti itu, tuh kita semakin terjebak di situ. Itu dia, mencintai itu bertumbuh. Kalau kita membiarkan diri kita terjebak di satu suasana, itu berarti kita belum sayang, belum cinta sama diri sendiri. Karena kita membiarkan kita terjebak di situ. Maka apa yang harus dilakukan? Berikan batas. Oke, silahkan nikmati galaumu, tapi sampai kapan? Kita harus punya timing tuh di situ tuh. Sampai kapan? Oh, seminggu ini aku galau, oke, lakukan. Ya. Minggu berikutnya aku udah deh. Berarti aku harus ngapain? Move dong. Jadi orang yang dikatakan move on itu bukan berarti dia lupa, enggak ya, tetapi dia sudah melewati fase yang galaunya udah dinikmati, udah lagu-lagu macam udah, habis itu dia bertumbuh lagi gitu. Berarti harus membatasi diri, mulai dari kayak aku hari ini cuman boleh galau satu lagu aja, kayak gitu. Terus besoknya aku harus ketemu orang kayak gini, aku harus ketemu orang kayak gitu. Betul banget. Terus habis itu beberapa dari kita itu tuh kan kadang ada yang self harm, yang dimana pelampiasannya tuh malah ke menyakiti diri sendiri. Nah itu gimana tanggapannya? Iya, jadi self harm itu kalau di psikologi itu ada namanya non suicidal self injury ya. Jadi menyakiti diri sendiri tapi tidak untuk bunuh diri. Itu banyak dilakukan sebagai pelampiasan emosi ya. Sedih, marah itu dibawanya ke situ gitu ya. Kayak dengan menyat atau membakar atau melukai diri sendiri, bentuknya apapun itu tuh seakan-akan digunakan untuk kayak mengalihkan rasa sakit. Guys, please, itu tidak menyelesaikan masalah, itu menambah masalah. Kenapa? Kalau ada bekas luka skincare mahal ya. Oke. Betul banget. Soalnya bekas luka digigit nyamuk aja danarinya 2 bulan. Betul kan. Jadi itu memang mengalihkan, tapi itu nggak menyelesaikan masalah dan itu menambah masalah. Kantong Anda bisa kosong nanti ya kalau sering-sering kayak gitu. Ingat ya teman-teman, jangan kebanyakan self harm, karena yang pertama buat cewek-cewek cantik di luar sana, kurangin self harm, oke? Skincare mahal. Oke, terus habis itu di era digital kayak sekarang, medsos itu kan udah marak banget, yang dimana kebanyakan dari orang-orang itu kayak mengekspos pencapaiannya dan segala macam, yang dimana kadang viewersnya itu malah nanggepin standarnya aku harus kayak ini nih, yang jadinya dia tuh compare themselves with others. Itu kira-kira apa ya, menghindarinya gimana? Oke. Gini, teman-teman perlu tahu bahwa tidak semua yang ditampilkan itu sesuai dengan kenyataan. Ada banyak loh orang yang sebenarnya itu sangat insecure sehingga kebutuhan validasinya dia tinggi, sehingga yang dipost tuh yang indah-indah begitu gitu ya. Jadi coba bayangin, mau filternya, ada filter, itu sah digunakan, silahkan dipakai. Tetapi kadang-kadang itu tuh karena insecurity gitu. Jadi banyak yang di post-post itu adalah sebenarnya bentuk dari insecurity atau ideal self-nya dia. Jadi ada namanya real self sama ideal self. Ideal self saya tuh pengen kayak gini, sehingga yang dia post itu yang seakan-akan begitu. Jadi teman-teman perlu ngerti bahwa semua yang diposting itu tidak selalu sama dengan kondisi sebenarnya. Jadi daripada kita mengejar sesuatu yang nggak ada di dalam diri kita, kenapa kita tidak kembali ke dalam diri kita, menggali apa potensi kita, apa kelebihan kita, apa yang kurang di dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Dengan begitu tuh justru akan melejitkan potensi teman-teman daripada sekedar melihat pencapaian yang sifatnya menurut saya itu fata morgana nggak sih? Masih tahu nggak sih generasi sekarang dengan bahasa fata morgana? Sesuatu yang belum tentu itu sebenarnya terjadi. Dan kalau teman-teman lihat, bahkan banyak orang yang ngepost sesuatu yang indah itu plot twistnya ternyata gitu kan ya, ada ternyatanya, ternyata kenapa gitu, karena banyak sekali orang yang mengunggah sesuatu yang berlebihan, yang kayaknya baik banget dibungkus, itu adalah karena dia ingin menutupi kekurangan insecurity yang dia miliki gitu. Nah, medsos ini kan berarti ngaruh banget ya dari cara kita memandang dunia, cara kita memandang bagaimana sih kita bisa grow, bagaimana kita bisa keluar dari mungkin relationship yang toxic dan segala macam. Nah, di sini kadang sebagai remaja, aku sendiri itu kebanyakan nonton kayak aku mau grow nih, aku mau nonton
video podcast, aku mau nonton video motivasi yang mau merubah aku. Tapi dari banyaknya ratusan ribuan video yang ada di media sosial, aku tuh jadi bingung harus mulai dari mana, apa harus target diri sendiri, apa harus mengenal diri sendiri atau gimana. Iya, wajar tuh ya. Iya. Jadi kalau masa remaja itu kan masa up and down, masa galau-galau menentukan jati diri gitu ya. Silahkan yang teman-teman tertarik lakukan. Jadi saya tuh selalu bilang pada anak muda, cobalah sesuatu yang baik, yang positif, yang bisa kamu coba sekarang. Mau organisasi misalnya, ekstra dan lain-lain, silahkan dicoba semuanya. Kenapa? Dengan banyak experience itu nanti akan membentuk kamu menjadi sosok yang berbeda dari orang yang tidak mengalami itu. Tetapi seringkali remaja itu justru mencobanya itu ke hal-hal yang buruk. Sebenarnya rasa ingin mencoba itu ada memang di dalam diri remaja, wajar itu. Nah, yang rasa pengen mencobanya itu alihkan ke hal yang baik. Saya mau coba ekstra ini, saya mau coba ini, silahkan dicoba, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mencoba beberapa hal itu, teman-teman baru akan menemukan ke arah mana nih. Saya akan menekuni bidang mana nih, itu akan ada jalannya sendiri. Nah, kalau misalnya mencobanya ke hal negatif, nah disinilah dia akan terjerumus, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mulai dari mana sekarang, mulai dari yang paling disuka dulu. Gue suka ngomong, ya udah jadi podcaster dulu. Tapi nanti saya jurusannya harus komunikasi, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya saya ke psikologi atau ke FK aja, siapa nanti jadi kayak dokter dia misalnya ya, dia kan dokter tapi dia bisa menginfluence karena dia gaya komunikasinya yang soft spoken misalnya kayak gitu kan. Boleh sah aja gitu loh. Jadi silahkan teman-teman, bisanya, mampunya, senangnya di mana, lakukan itu, nggak usah dibatasi dulu gitu. Berarti dimulai dari apa yang kita sukai dulu. Nggak boleh langsung kayak aku harus gini hari ini, aku harus gini hari ini. Mungkin itu buat target harian tapi buat grow nggak mungkin semudah itu nggak sih? Iya dong, kamu kalau cepet tumbuh nanti kecambah. Iya. Cepet patah. Aduh. Jadi nggak boleh buru-buru, pelan-pelan aja. Terus aku mau tanya nih ke Ibu, kayak gimana selama menjadi mentor atau mungkin perjalanan sejauh ini, pernah gak sih ketemu orang yang bawa positive vibes banget, yang dimana kayak kelihatan nih orang ini sayangnya sama diri sendiri tuh 100% gitu? Iya, mungkin switch ya. Jadi awalnya dia datang dengan berbagai macam keluhan gitu kan ya. Kemudian setelah karena saya praktek sebagai psikolog juga ya, jadi dia datang dengan berbagai macam keluhan, kemudian coba kita sharingkan bareng-bareng gitu ya. Setelah dia menemukan titiknya, oh ternyata aku tuh ini ya yang kurang gitu. Kemudian dia akhirnya mulai menata hidupnya dan menjadi luar biasa. Misalnya gini, dia sebenarnya punya IQ yang bagus, dia sebenarnya punya potensi yang luar biasa, dia tuh baik banget, tapi dia jadi people pleaser yang parah, yang akut banget, yang semua tuh diajeni ya ya, semua tuh diiyain gitu kan ya, karena dia nggak enakan. Akhirnya kan dia ngempet tuh, ngempet, kena asam lambung kan ya, pusing berkala terus-terusan gitu ya. Terus kemudian kayak dia mulai kayaknya aku kurang ini kurang itu ya, padahal pencapaiannya luar biasa sekali sebenarnya gitu ya. Nah setelah itu dia datang diskusi, ternyata ya kamu tuh ya satu hal yang akhirnya titik temunya adalah kamu tuh berhak kok untuk disayangi. Saya bilang kamu tuh berharga. Hey, apapun latar belakangmu kamu tuh berharga. Apapun keadaanmu kamu tuh berharga dan kamu berhak untuk dihargai. Boleh saya dihargai, boleh. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi orang itu kadang merasa dirinya tidak pantas, padahal dia sangat pantas untuk dihargai dan punya hak yang sama dengan orang-orang untuk dihargai. Apapun keadaannya, tidak peduli latar belakang keluarga apapun, enggak, semuanya layak untuk dihargai. Cukup dalam ya Ibu ya. Karena kebanyakan juga kita itu sering lupa sama diri sendiri karena kita harus mencapai target sesuatu kayak gitu. Iya, kita tuh merasa bahwa kita akan oke ketika mencapai A, kita akan sukses ketika kita A, ketika B misalnya. Kita tuh akan bakal kayak gini ketika C. Kita tuh harus validasi banget kalau kayak gitu. Lama-lama apa coba? Capek sendiri gitu kok. Kalau nggak capek sendiri jadi narsistik aja gitu ya.
Tapi nanti kalau saya tuh mencintai diri sendiri, apa saya nggak dibilang narsis gitu kan? Ya enggak, itu sesuatu yang berbeda. Justru kalau teman-teman people pleaser atau malah membuat dirinya seakan harus nomor satu, itu yang sakit gitu. Tadi saya sempat singgung juga tentang media sosial yang dimana itu ketika kita berbagi sesuatu pasti ada yang kita tutupin, dan itu biasanya viewers itu tuh malah jadi insecure dan ngebawa ke fisik kayak gitu. Itu kira-kira apa sih yang sebenarnya lagi kita rasain? Kita ada di fase mana? Membawa ke fisiknya tuh kayak gimana misalnya? Kayak misal saya ngelihat ada satu pembicara cantik banget, terus public speakingnya bagus, nggak belibet dan segala macam, terus tiba-tiba saya balik lagi compare ke diri sendiri, kayak aku nggak bisa ya kayak gini, aku gini, kok aku gitu. Oke, iya, karena kan yang dilihat itu yang udah jadi ya, Iya, guys. betul banget. Nggak ngerti nih ya belakangnya itu seperti apa gitu kan, bayangin aja gitu. Saya misalnya, saya berproses belasan tahun. Iya, betul Ya banget. nggak bisa dong di-compare dengan Mbak Ayu yang umurnya baru belasan tahun. Iya. Saya merasa bahwa gini, di usia saya Mbak Ayu itu akan jauh melejit, jauh bahkan saya akan jauh di bawahnya gitu. Kenapa? Karena proses Mbak Ayu dimulai sekarang. Jadi nggak apple to apple ketika Mbak Ayu yang umurnya mungkin 16-17 tahun itu di-compare dengan umurnya yang usia menjelang 40 tahun, kan nggak nyambung, yuk kalah kita gitu, tetap aja gitu. Karena kadang kita tuh melihatnya dia tuh gini-gini, tapi itu usia berapa, perjalanan hidup yang udah dilewati apa aja. Kadang tuh kita pengennya tuh instan, mie instan aja butuh dimasak, Iya, guys, betul please banget. gitu, nggak langsung dimakan ya. Jadi segala sesuatu ada prosesnya. Yang kasiannya dengan anak-anak sekarang itu, karena mereka itu tidak pernah melihat proses, tahu-taunya hasil, jadi pengennya instan semua. Nggak ada. Kalau instan jadi kecambah deh, nggak akan jadi kayu jati, beneran jadi kecambah doang gitu. Tumbuh iya, patah iya. Iya betul. Dapat tumbuhnya tapi dapat sakitnya. Iya gitu ya. Jadi segala sesuatu ada prosesnya, bahwa semakin keren pencapaian seseorang, percayalah bahwa dia struggle-nya juga luar biasa. Selama ibu jadi mentor, jadi psikolog juga ya, itu di titik mana sih orang bisa dicap kayak oke, kamu udah 100% self love, kamu udah merapi itu kayak gitu? Oke, ketika dia sudah merasa dirinya bermakna, dia sudah fully functioning, jadi berfungsi sebagai manusia. Pasti manusia itu manusia yang ada kurangnya, kita nggak ada yang sempurna. Menerima kurang dan lebihnya, dia tidak lagi mengutuk kekurangannya, tidak lagi sombong dengan kelebihannya, tidak lagi berorientasi kepada pencapaian yang sifatnya butuh validasi doang, tetapi dia melakukan sesuatu karena memang sesuatu itu bermakna bagi dia. Jadi bahwa dia mau dia dicap kayak gimana pun sama orang, mau dia dibilang A, B, C, Z dan seterusnya, dia udah nggak peduli dengan itu. Dia tetap melangkah, tapi dia tidak mengambil hak-hak orang lain, dia tidak menyakiti orang lain, dia tetap on the track. Dia tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk pencapaiannya. Udah nggak seperti itu. Dia benar-benar sesayang itu dan sesetia itu sama dirinya sendiri, bahwa apa yang dia lakukan bukan lagi untuk orang lain, tapi untuk target dan tujuan hidup yang ingin dicapai, dan dicapainya dengan cara-cara yang baik. Memang setiap orang akan berbeda, tetapi salah satu cirinya adalah tidak merugikan siapapun, entah diri sendiri atau orang. Oke, mungkin buat Lasya ini apa ya, jadi aku sempat kepikiran kalau misal kita lagi ada waktu sama diri sendiri, mungkin dari self love itu yang paling penting adalah mengutamakan diri sendiri, betul ya. Nah itu ada beberapa orang yang ngecap kalau kok kamu sering sendirian, kamu gak punya teman ya, kamu gini, kamu gitu. Jadi malah yang awalnya jadi self love itu jadi egoisme. Nah itu kira-kira gimana ya cara merubah sudut pandang orang gitu? Iya. Untuk memang berbeda antara self love sama egois. Kalau egois kan merugikan orang lain dong, ambil hak orang lain dong. Kalau egois itu kita nggak mau membantu, kita nggak care dengan orang lain. Tetapi orang yang self love itu adalah dia bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dia tahu kapan harus bilang iya, dia tahu kapan harus bilang tidak. Dia tahu kapan harus merespon, dia tahu kapan tidak harus merespon. Jadi artinya
dia tuh melangkah di hidup ini karena memang sesuai dengan tujuan hidup dan target hidup tanpa melukai dan menyakiti siapa. Dan kalau misalnya kalau saya ini self love saya egois dong, enggak, sangat berbeda. Karena self love itu dasarnya cinta, egois itu dasarnya ego, egois itu dasarnya nafsu, beda. Kalau cinta itu unconditionally, menerima tanpa syarat. Kalau egoisme itu adalah harus, jadi beda, tidak terima dan menerima. Jadi kalau misalnya kita sudah mencintai diri sendiri, berarti kita sudah unconditionally. Kalau kita kayaknya aku kayak gini karena ini, berarti belum ya gitu. Oke, bukan hanya kita ternyata sudah lama banget ya ngobrol. Kerasa ya? Iya, gak kerasa, betul banget. Dan ternyata materi tentang self love ini cukup menarik buat remaja-remaja yang lagi nyari jati diri, lagi mengenal siapa kita sebenarnya, atau bahkan nyari passion kita tuh di mana. Materi ini tuh daging banget. Mungkin buat last word, apakah ada kata-kata buat para Gen Z di luar sana? Oke, pregenzi ini pregenzi ya, belum apa ya. Untuk Gen Z yang ada di sana, di luar sana, mencintai diri sendiri itu juga kebaikan dan bukan kejahatan. Mencintai diri sendiri itu sama kerennya seperti mencintai orang lain. Kalau kita mampu menerima kekurangan orang lain, harusnya kita juga mampu menerima kekurangan diri kita sendiri. Kalau kita amazing dengan pencapaian orang lain, harusnya kita mampu untuk amazing dengan pencapaian kita. Mulai sekarang, daripada kita terlena dengan apa yang dicapai oleh orang lain, kenapa kita tidak semakin bertanya pada diri kita apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Mari setia, berkomitmen, bertumbuh dan menerima diri kita tanpa syarat dan tidak membiarkan dia terjebak dalam ketidakbaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, pembicaraannya cukup keren. Terus materinya juga daging banget. Pasti aku harap ya di sini buat teman-teman yang nonton video ini yang nyempetin buat cari materi atau kayak aku mau nih grow, aku mau nih tumbuh. Jadi harus berani mulai ya teman-teman. Gak cuma dari target diri kita sendiri, tapi kita juga harus berani buat menerima diri kita tuh kayak gimana, bentuk kita itu gimana. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyempetin nonton podcast ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bantu ramein podcast ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat teman-teman sekalian yang mau terus grow, mari kita bareng di Sans Podcast 19. Terima kasih. Sampai jumpa.